Baik, selamat siang Bu Novi. Iya, siang Bu Ari. Apa kabar ini Bu Novi? Iya Bu Ari, Astungkar hari ini saya baik, cuma agak sedikit batuk Bu Ari. Batuk, kenapa tuh batuk? Kebanyakan apa ini nyanyi atau apa? Iya, kebanyakan keluar-keluar kayaknya nih Bu, kelelahan saya Bu. Iya, ya, jadi apa namanya? Bagaimana anak-anak di kelas? Iya Bu, Astungkar tadi saya ya mungkin karena kelelahan juga mengajar tadi full ya hari ini saya Bu sampai jam Hmm, pulang iya. begitu. Jadi itulah Bu, makanya saya ini ada yang ingin saya bicarakan sedikit siang ini pada dengan Bu Ari seperti itu Bu. Oke, jadi siap ya. Saya akan mendengarkan nih. Ngomong-ngomong, apa nih yang mau dibicarakan dengan saya, Bu Novi? Jadi begini Bu, seperti yang saya katakan tadi, saya kan hari ini lumayan ini Bu pembelajaran seni budaya yang saya ampu itu lumayan full hari ini dan Hmm. sampai jam terakhir sampai jam pulang. Saya mendapati ini Bu, ada beberapa anak yang mengalami kesulitan untuk fokus Hmm. dalam mengikuti pembelajaran saya, terutama pada siang hari Bu. Seperti itu Bu Hmm. yang ingin saya Hmm. diskusikan hari ini. Oh, jadi begitu ya. Jadi Bu Novi apa menemukan nih murid-murid yang kesulitan dalam fokus dan apa motivasinya juga motivasi belajarnya kurang seperti itu ya Bu Novi ya. Kemudian selain itu ada nggak lagi permasalahan? Jadi selain itu Bu, ada beberapa murid yang kurang semangat, seperti dia kok tidak ada motivasinya, kurang termotivasi dalam mengikuti Hmm. pembelajaran saya, terutama tadi itu yang saya katakan bahwa di siang hari mereka seperti loyo, lemes, sudah ngantuk, begitu Bu. Ya wajar ya kalau masih jadi manusia pasti ada loyonya kalau sudah siang hari. Ya. Iya betul sekali. Iya. Baik kalau dari ini diskusi kita hari ini ya apa yang kira-kira ingin Ibu Novi harapkan ini hasil diskusi hari ini? Jadi untuk diskusi hari ini sama Bu Ari, jadi saya harapkan permasalahan yang saya hadapi di kelas yang saya hadapi tersebut bisa terselesaikan dan mendapatkan ide-ide baru dari pembicaraan kita ini Bu. Jadi terkait untuk meningkatkan fokus dan Mhm. motivasi belajar murid yang seperti tadi yang ada di kelas yang saya ampu. Kebetulan memang kelas yang saya ampu itu berlangsung pada siang hari. Kemudian sering saya dapati anak-anak memang tidak fokus, kemudian ada yang mengantuk sampai bahkan ada yang tertidur saat saya memaparkan materi di depan kelas seperti itu Bu. Lumayan ini ya, anaknya lelah sekali itu. Baik, jadi dari apa yang Bu Novi sampaikan tadi ya, jadi saya simpulkan ini Bu Novi ingin mendapatkan solusi terkait permasalahan yang apa namanya ada pada diri anak-anak seperti kesulitan untuk fokus dan juga motivasi belajarnya berkurang seperti itu, benar ya Bu Novi ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Mhm. Ya jadi, nih menurut pengamatan Bu Novi, terkait, apa namanya, hal yang telah dilakukan siswa tersebut ya, jadi tingkat keberhasilannya itu sejauh mana ya untuk kelasnya Bu Novi ini? Jadi ini Bu, untuk itu saya harapkan yang saya hadapi di kelas dapat terselesaikan dan mendapatkan nanti ide-ide baru dari hasil diskusi kita tadi ini hari ini. Kemudian untuk meningkatkan fokus, kemudian fokus dalam artian menginginkan siswa yang dapat menyimak materi yang saya sampaikan dengan baik, kemudian terlihat dari keaktifan siswa di kelas, kemudian dengan contoh mereka mampu menjawab ataupun memberikan tanggapan terkait materi yang saya sampaikan. Dan jika dilihat dari motivasi belajar siswa, saya inginkan murid saya aktif dan bersemangat mengikuti diskusi kelompok ataupun praktik yang ada dalam pembelajaran seni budaya Bu, seperti itu. Iya. Oke, jadi banyak sekali ya. Jadi kira-kira ini dari misalnya tadi fokus, kemudian mampu menyimak ya, dan apa memberikan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan yang Bu Novi sampaikan. Kira-kira ada lagi nggak apa yang diharapkan mungkin atau sudah semua itu? Jadi begini Bu, mungkin saya juga ini Bu,
mengharapkan ke depannya itu anak-anak mampu dan berani Mhm. menampilkan satu gerakan, misalnya tadi saya saat memaparkan materi, saya memberikan contoh di depan, kemudian langsung Mhm. memberikan contoh gerakan. Nah, Mhm. nantinya saya ingin anak-anak mampu dan berani untuk menampilkan gerak murni atau gerak maknawi secara sederhana saja sesuai dengan materi seni tari yang saya berikan pada kelas seni budaya seperti itu, Bu. Oke, jadi, di sini ya kalau untuk ciri-cirinya, siswa yang fokus itu berarti dia aktif, seperti itu ya? Aktif di mana Bu Novi sudah memberikan contoh, kemudian anak tersebut ternyata bisa untuk mempraktekkannya sendiri, seperti itu ya Bu Novi? Iya, kemudian, untuk ininya, misalnya ya tingkat keberhasilan tadi. Jadi kalau saya misalnya tentukan di sini kalau untuk, level 10 itu kan bagus atau sempurna ya, di sini idealnya seperti itu, kemudian kalau misalnya saya beri satu rentangan ya, 1 sampai 10 misalnya, untuk anak-anak Ibu itu ketercapaiannya itu sampai yang mana kira-kira? Kalau menurut saya sih beragam ya, Bu, ya. Jadi Mhm. beragam, tapi untuk saat ini mungkin masih di rata-rata di angka 5 mungkin, Bu. Di angka 5, ya, kalau memang di angka 5 ya Bu Novi, kira-kira itu kendala yang dihadapi itu apa Bu Novi? Jadi, kendalanya, jadi ada faktor penyebab sepertinya, Bu, ya, memang anak-anak ini Mhm. seperti itu, mungkin dia, di saat jam terakhir itu sudah merasa kelelahan karena dan Mhm. merasa sudah bosan, karena memang sebelumnya itu pembelajaran mungkin dia berhitung, pelajaran matematika, fisika, dan sebagainya itu yang membuat mereka sudah capek, lelah, kemudian masuk ke kelas saya, masih terbawa seperti itu, Bu. Jadi, apalagi kelasnya dimulai di siang hari seperti yang saya sampaikan tadi. Iya, jadi tantangannya berat ya, itu untuk mencapai fokus sebenarnya berat untuk mencapai nilai 10 ya, 10 yang kita ini, jadi terlalu sempurna mungkin itu. Nah, kalau untuk Bu Novi itu kira-kira nanti ketercapaiannya sampai level berapa ini untuk anak-anaknya nanti? Kalau dengan kondisi seperti ini, Mhm. eee, nanti saya harapkan mungkin ada di angka 7 dulu, Bu. Jadi angka 7 lah dulu, begitu, Bu, Oh Ani. gitu. Ya kalau memang dari angka 7 ya, dari angka 7, apa ini yang akan Bu Novi lakukan untuk ketercapaian tersebut? Nah, itulah Bu Ari, sebenarnya itulah yang sangat menjadi, saya pikirkan, yang Mhm. mengganjal di hati, yang saya pikirkan selama selama beberapa hari ini, selesai mengajar itu jadi refleksi saya, kemudian inilah yang saya pikirkan dan ingin mendapatkan, ya, penguatan dari Ibu, kita sharing, seperti itu, Bu. Oke, ya seperti itu. Jadi, nah begini, misalnya nih dari pengamatan Bu Novi ya, dalam proses pembelajaran misalnya, kira-kira apa yang akan Bu Novi lakukan untuk apa namanya, mampu anak tersebut, murid-murid tersebut fokus dan bisa termotivasi dalam belajarnya? Apa yang Sebenarnya ini Bu ya, mungkin perlu adanya saya memang, eee, kalau dilihat dari permasalahan anak-anak itu di awal mereka kan kurang fokus. Mungkin mhm, nanti di awal baru masuk pembelajaran saya setelah selesai berdoa, kemudian saya ngecek kehadiran dan sebagainya, mengingatkan keyakinan kelas, mungkin saya akan melakukan teknik stop dulu, Bu. Teknik mhm, stop ini saya sempat baca di ini di buku, jadi di internet juga. Jadi teknik stop yang dilakukan untuk memusatkan pikiran di awal pembelajaran, anak-anak agar fokus. Kemudian sebelum mereka diskusi kelompok, presentasi, entah itu presentasi atau nanti dia menampilkan sebuah garapan tari atau bernyanyi dan sebagainya, nanti akan dia meningkatkan untuk agar termotivasi dan semangat mungkin dengan melakukan ice breaking seperti itu, Bu. Jadi tujuannya ya tadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa untuk memusatkan kembali pikiran mereka dan semangat mereka seperti itu, Bu. oke, ya sudah bagus sebenarnya itu ya. Jadi kalau Ibu Novi bilang teknik stop dan juga ada ice breaking-nya juga, kira-kira apa namanya, yang seperti apa yang akan Bu Novi berikan? Teknik stopnya atau ice breaking-nya? Jadi kalau di angan-angan saya ini Bu, jadi Mhm. saya Gimana? punya ini untuk agar anak-anak di awal itu di teknik stop, jadi ini memberikan mindfulness Bu, berupa Mhm. pemutaran musik, musik-musik klasik, kemudian
yang menenangkan, kemudian anak-anak memejamkan mata atau sekian menit memejamkan mata, atau nanti memutarkan video-video yang menginspirasi agar mereka memusatkan pikiran pada video tersebut dan kembali lagi pikirannya nggak kemana-mana seperti itu. Kemudian untuk ice breakingnya itu tadi, saya ingin mengajak anak-anak itu nanti, apalagi sesuai dengan pembelajaran saya seni budaya. Jadi ada praktik tari, tentunya saya akan mengajak anak-anak bergerak, kemudian bernyanyi, pokoknya joget-joget Iya. happy. Itu keinginan saya nanti anak-anak bebas berekspresi, meluapkan emosinya, unek-uneknya, bebannya mereka diluapkan melalui joget sama-sama, mungkin gitu. Iya. Yang viral mungkin Bu ya. Iya ya. Jadi lebih semangat anak-anaknya untuk belajar ya, tidak hanya berpikir kalau seni budaya itu monoton apa namanya? Hanya teori itu aja. Kemudian kalau ini kan bervariasi seperti itu. Jadi Betul Bu. dengan stop dan ice breaking itu akan meningkatkan ya fokus dan motivasi anak tersebut. Kemudian nih, kalau memang apa namanya? Berarti yang akan dilakukan selanjutnya ini yang mana nih yang akan Bu Novi lakukan? Eh, Sepertinya nanti keduanya bisa saya akan lakukan Bu bersamaan di saat pembelajaran kelas seni budaya itu, di awal dengan teknik stop tadi, kemudian di saat pertengahan pembelajaran mulai mungkin anak-anak sudah bosan dan anak-anak mau presentasi atau mau menampilkan hasil pekerjaan kelompok mereka, saya ajak dulu ice breaking, jeda sejenak, happy Iya, happy iya. itu Bu. Iya. Oke, menarik sekali. Kemudian mungkin ada hal lain mungkin yang ini bisa mengelola apa kelas agak lebih baik mungkin? Iya Bu, jadi ini memang saya rasakan mungkin anak-anak merasa bosan itu di sudah saat ngantuk-ngantuknya, mungkin karena bosan itu mungkin terjadi karena saya juga yang terlalu saya yang apa namanya terlalu fokus di saya, ya. Jadi di guru, berpusat pada guru. Seharusnya kan berpusat pada murid ya Bu ya. Seharusnya Iya, yang iya. memberikan Student center. feedback. Oke. Betul. Jadi itulah yang mungkin menyebabkan mereka mengantuk. Jadi nanti mungkin saya akan merubah itu jadi anak-anak yang berpusat pada anak-anak, anak-anak diberikan kebebasan untuk berpendapat, kemudian berpendapat dalam kelompoknya, membentuk kelompok kecil untuk membuat gerakan, merangkai sebuah gerakan menjadi sebuah karya. Seperti itu, Bu. Oke, ya. Luar biasa ya. Jadi pengelolaan kelasnya itu bisa dirubah sekarang jadi menjadi student center di mana yang aktif itu siswanya sekarang berarti Bu Novi ya. Nah, kalau begitu kapan nih Bu Novi mau apa bisa melakukan hal ini? Kapan mulainya? Jadi ini segera Bu, dalam minggu ini saya harus laksanakan. Kebetulan di 1 minggu itu memang ini ya Bu ya. Jadi mungkin lagi 2 hari, paling lambat seminggu ini saya harus sudah laksanakan dalam pembelajaran seni budaya. Seperti itu Bu. Iya, bagus. Kira-kira ada tidak mungkin ada atau Ibu mungkin perlu bantuan dari yang orang lain ya untuk melakukan hal ini mungkin Novi? Nanti mungkin saya akan meminta bantuan pada rekan sejawat yang ini yang mungkin dia paham dengan seni musik. Jadi ada di teman saya yang saya ajak di ekstra kurikuler, dia bisa bernyanyi, terus saya bertanya, biar saya juga saya memang jujur Bu ya tidak bisa bernyanyi. Jadi mungkin saya nanti akan latihan nyanyi dulu, kemudian untuk saya mencari menambahkan ilmu-ilmu apa namanya menambahkan ide-ide kreatif itu saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian terkait teknik stop dan ice breaking, melihat rekan sejawat yang memang sering menggunakan ice breaking, mungkin saya bisa sharing, saya bisa ATM, ya amati, tiru dan modifikasi seperti itu Bu. Iya, iya. Oke, jadi luar biasa ya Bu Novi. Jadi ini apa namanya? Nggak terasa nih waktunya Bu Novi. Ternyata kita sudah di penghujung ya coaching, coaching proses coachingnya ini. Lalu bagaimana nih perasaan Bu Novi sekarang setelah melaksanakan ini? Ya rasanya sangat lega ya Bu ya, sudah plong sekarang rasanya sudah sangat lega. Kemudian mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikan rencana yang sudah saya diskusikan hari ini dengan Ibu. Jadi saya dapatkan dari obrolan ini luar biasa pencerahan dari Ibu dan penguatannya, sehingga muncul tadi ide-ide saya yang awalnya saya buntu, pikiran saya buntu sendiri, saya buntu, akhirnya dengan dapat curhat, diskusi dengan Ibu. Jadi
benar-benar ini membuat saya terbuka pikiran saya dan uh, agar nantinya anak-anak yang kurang fokus dan termotivasi dalam belajar ini kemudian dengan mendapatkan ice breaking, kemudian teknik stop, sehingga pembelajaran jadi lebih aktif di kelas anak-anak dengan saya seperti itu Bu. Iya. Dan Oke. nantinya mungkin ini Bu minggu depan saya mungkin akan mengganggu Ibu lagi, bertemu dengan Ibu lagi untuk menyampaikan hasilnya Bu. Seperti itu. Iya. Oke, tidak masalah ya Bu Novi. Oke, luar biasa itu perencanaannya. Jadi apa namanya, Ibu Novi sudah memperoleh solusi ya terkait ini, apa namanya, jadi menggunakan teknik stop, kemudian ada ice breaking-nya juga. Nah, di sana tujuannya pasti akan tercapai, di mana anak-anak akan mulai fokus dan termotivasi untuk belajar lebih baik ya. Tujuannya seperti itu ya Bu Novi. Iya Iya, Bu. nanti saya tunggu ya kabar baiknya nih dari Bu Novi. Semoga apa yang diharapkan atau direncanakan itu berjalan dengan lancar. Ya, Baik oke. Bu. Sampai Iya, jumpa minggu depan ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ini saya sangat mengganggu Ibu. tidak masalah sama-sama. Ini kan juga jam istirahat ya. Jadi Ya, oke. oke. Ya, jadi ada kesibukan masing-masing. Oke, see you. Ya, sampai ketemu lagi.